Assalamualaikum teman-teman semua, welcome to back my channel bersama aku Eka. Kali ini ada informasi terbaru dari BKN teman-teman yang udah simak ya, yang udah nonton media briefingnya kemarin udah di share oleh BKN melalui akunnya. Terlalu panjang ya, 1 jam 30 menit lebih gitu ya. Dan saya sudah meringkas semuanya teman-teman terkait semua pertanyaan teman-teman. Banyak sekali yang bertanya di media sosial, yaitu melalui akun Facebook ataupun Instagram ataupun DM ya. Gimana sih persoalannya mengenai pemberkasan CPNS tahun 2019 hingga penetapan NIP. Nah, dalam video kali ini aku akan bahas semuanya teman-teman, dan yang sudah di-share oleh BKN aku akan ringkas sejelas mungkin buat teman-teman simak ya. Jadi terkait dengan penetapan kelulusan CPNS, kemudian mekanisme pengisian formasi kosong, jadwal penetapan NIP, jadwal TMT dan kapan penggajian teman-teman, lalu penentuan kelulusan jika nilai skor sama, ini seperti apa mekanismenya ya, kemudian legalisir ijazah, kemudian akreditasi, dan apa sih yang bisa menyebabkan kegagalan dalam CPNS ya terkait dengan pemberkasan. Kemudian apakah masih ada kecurangan CPNS ya untuk tahun 2019 ini, dan pemberkasan akan dilakukan secara digital. Oke teman-teman, simak terus video ini sehingga selesai untuk tahu lengkap informasinya. Sebelumnya teman-teman subscribe dulu channel saya, kemudian klik tanda loncengnya, pilih yang notifikasi semua, jadi teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kita simak video berikut ini untuk penjelasan lengkapnya. Ya teman-teman, jadi persiapan penetapan NIP CPNS tahun 2019 yang disiarkan langsung oleh BKN Official. Nah, ini berdasarkan dasar hukum, berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB nomor 23 tahun 2019, kemudian Peraturan Menteri PAN RB nomor 24 tahun 2019, dan Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Nah, ini adalah jadwalnya seleksi kompetensi bidang teman-teman. Jadi, untuk pelaksanaan SKB kemarin sudah dilaksanakan tanggal 1 September hingga 12 Oktober. Kemudian akan dilaksanakan rekonsiliasi hasil SKD dan SKB yaitu tanggal 19 hingga 23 Oktober. Ini udah jelas banget ya teman-teman. Kemudian penyampaiannya akan dilaksanakan tanggal 26 hingga 28 Oktober. Ini adalah penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB dari BKN ke instansi teman-teman. Nah, diharapkan nanti akan ada pengumuman hasil yang dilaksanakan secara serentak tanggal 30 Oktober. Nah, mudah-mudahan harapan kita adalah ini sesuai dengan jadwal ya teman-teman, jadi tidak akan mundur. Nah, ini udah jelas banget ini kalau jadwal ini. Jadi udah pasti ya teman-teman, ya harapan kita sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh BKN. Nah, untuk pembebotan nilai SKD dan nilai SKB ini sesuai dengan peraturan ya, itu adalah 40% untuk SKD dan 60% untuk SKB. Nah, jadi penilaiannya seperti itu teman-teman untuk persentasinya. Nah, ini dia ya teman-teman yang banyak ditanyakan, bagaimana sih untuk pengisian formasi kosong di instansi pusat ataupun daerah ya. Jadi untuk di instansi pusat ini formasi kosong dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan kualifikasi pendidikan dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas. Nah, jadi ketika contoh di lokasi A tidak terpenuhi, itu dapat mengambil di lokasi lain dengan formasi yang sama teman-teman. Khusus misalnya guru SD Negeri 1 tidak terpenuhi, nah itu bisa mengambil dari SD Negeri 2 dengan formasi jabatan yang dilamar sama, yaitu guru. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Nah, jadi jenis formasi ini kan ada umum, disabilitas, dan kumlot ya teman-teman. Jadi ketika formasi disabilitas mungkin tidak terpenuhi, bisa digantikan dengan formasi lain seperti umum dan kumlot.
dengan memperhatikan nilai ambang batas atau passing grade. Nah, bagaimana sih untuk pengisian formasi kosong di instansi daerah? Nah, khusus untuk instansi daerah, apabila formasi tidak terpenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda, serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Nah, untuk rekonsiliasi akan dilaksanakan tanggal 19 Oktober untuk memastikan kebenaran data SKD dan SKB. Nah, sehingga instansi dapat menyelesaikan permasalahan itu paling lambat pada saat dilaksanakan rekonsiliasi hasil integrasi SKD dan SKB. Nah, ini juga yang banyak ditanyakan teman-teman, kalau nilainya sama seperti apa ya penentuan kelulusan. Nah, ini ada kategorinya. Yang pertama ditentukan berdasarkan nilai total SKD kalau yang lebih tinggi. Nah, kalau masih sama nilainya itu diurutkan berdasarkan nilai TKP dan TIU atau TWK. Nah, jika didapatkan masih sama itu diurutkan berdasarkan IPK jika untuk pendidikan tinggi, atau nilai rata-rata ijazah untuk SMA. Nah, jadi jika masih sama lagi itu akan diurutkan berdasarkan usia. Nah, jadi begitu teman-teman ketika didapatkan nilai hasilnya itu sama. Nah, dalam rekonsiliasi hasil integrasi SKD dan SKB itu nanti akan dicek teman-teman hasil yang telah disampaikan. Apabila ada permasalahan itu akan disampaikan ke BKN sebelum tanggal 30 Oktober. Nah, sehingga diharapkan memang pengumuman 30 Oktober. Jadi penyebab kegagalan mana orang tidak sesuai seperti dalam pemberkasan sesuai dengan di masa hasil untuk pemberkasannya dan pengusulan NIP itu dilakukan tanggal 4 hingga 30 November 2020. Nah, banyak sekali pertanyaan seperti untuk ijazah seperti apa? Apakah harus dilegalisir? Seperti itu ya. Terus kemudian untuk akreditasi apakah harus legalisir juga? Nah, kemarin dijawab saat penyampaian oleh BKN itu karena akan dilakukan dalam bentuk digital teman-teman. Jadi kemungkinan itu akan di-scan ya, di-scan untuk aslinya. Jadi teman-teman harus siapkan asli ataupun legalisirnya lah untuk persyaratan yang ditentukan ya. Karena nanti akan dalam bentuk online. Jadi semuanya di-scan. Dan jadi nah, gimana teman-teman? Udah dapat penjelasannya lengkap, jelas, detail, dan sudah paham ya teman-teman? Sudah terjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Jadi semoga saya doakan bisa lancar dan sukses selalu dan lulus dalam penetapan CPNS tahun 2019 ya. Saya doakan kita saling berdoa yang terbaik ya teman-teman. Yang belum lulus atau masih belum diberikan rezeki, berdoa dan tetap semangat dicoba lagi tahun depan ya teman-teman. Bisa siapkan pemberkasan CPNS tahun 2021, lihat di video YouTube saya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.